Bayangkan, Anda sedang duduk di dalam sebuah pesawat. Baru beberapa menit lepas landas, tiba-tiba pesawat terasa tidak stabil. Hidung pesawat terus menukik ke bawah, berulang kali. Pilot berusaha mengendalikan, tapi sistem justru melawan. Dan dalam hitungan menit, semuanya berakhir. Inilah kisah nyata dari salah satu kegagalan teknologi paling fatal di dunia penerbangan modern. Halo, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah studi kasus berjudul Kegagalan Software pada Sistem Kritis Boeing 737 MAX MCAS. Kasus ini bukan hanya tentang kesalahan teknis, tetapi juga tentang etika, tanggung jawab, dan keputusan yang berujung pada hilangnya ratusan nyawa. Dalam kurun waktu kurang dari 5 bulan, 2 pesawat jatuh. Yang pertama Lion Air JT610 di Indonesia. Yang kedua Ethiopian Airlines ET302. Total korban 346 orang. Keduanya memiliki pola yang sama. Beberapa menit setelah lepas landas, pilot melaporkan masalah. Pesawat sulit dikendalikan, naik, turun, tidak stabil. Dan yang paling mengejutkan, sistem otomatis di dalam pesawat justru terus memaksa hidung pesawat turun ke bawah. Sistem itu bernama MCAS, sebuah software yang harusnya membantu, tapi justru menjadi penyebab utama kecelakaan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa sistem sepenting itu gagal? Secara engineering, sistem seperti MCAS seharusnya menggunakan lebih dari satu sensor, memiliki sistem cadangan jika terjadi error, dan memberikan informasi jelas kepada pilot. Tapi kenyataannya, MCAS hanya bergantung pada satu sensor saja. Artinya, jika sensor itu salah, maka seluruh sistem ikut salah. Kenapa bisa seperti ini? Jawabannya tekanan bisnis. Perusahaan ingin cepat bersaing, ingin pesawat segera digunakan. Bahkan sistem seperti MCAS tidak dijalankan secara detail kepada pilot. Ini adalah contoh nyata ketika keputusan bisnis mengalahkan keselamatan. Yang lebih mengejutkan, sebenarnya ada orang dalam perusahaan yang sudah menyadari risiko ini. Mereka mencoba menyampaikan kekhawatiran, namun tidak ditindaklanjuti. Inilah yang disebut whistleblowing, sebuah tindakan berani untuk mengungkap potensi bahaya. Tapi tanpa sistem yang mendukung, suara mereka tidak terdengar. Padahal dalam sistem kritis, whistleblower bisa menjadi alam terakhir sebelum bencana terjadi. Dalam dunia teknologi, terutama sistem safety critical, developer bukan hanya menulis kode. Mereka memegang tanggung jawab besar, bahkan terhadap nyawa manusia. Dalam kasus ini, tidak ada redundansi, tidak ada validasi data, dan tidak ada transparansi. Artinya, standar dasar keselamatan tidak terpenuhi. Dan ketika sistem gagal, dampaknya bukan sekedar error, tetapi kehilangan nyawa. Dari sisi etika, kita bisa melihat ini dari 3 sudut pandang. Pertama, utilitarianisme. Apakah tindakan ini memberikan manfaat terbesar? Jawabannya tidak, karena justru menimbulkan kerugian besar sebanyak 346 korban jiwa. Kedua, deontologi. Apakah mereka menjalankan kewajiban? Seharusnya jujur, transparan, dan melindungi keselamatan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dan yang ketiga, virtue etik. Apakah keputusan ini mencerminkan karakter yang baik, seperti tanggung jawab dan kehati-hatian? Jawabannya juga tidak. Secara moral, ada 3 hal penting. Pertama,
risiko tidak disampaikan dengan jujur. Kedua, bahaya yang sudah diketahui diabaikan. Dan yang ketiga, keuntungan bisnis lebih diutamakan dibanding keselamatan. Dan disinilah letak masalah utamanya. Ketika nilai kemanusiaan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Jika dilihat dari perspektif hukum Indonesia, kasus seperti ini bisa melanggar yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sistem tidak andal dan tidak aman. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena informasi tidak transparan. Dan yang ketiga, KUHP karena kelalaian yang menyebabkan kematian. Artinya, konsekuensinya bukan hanya teknis, tapi juga hukum yang serius. Dari kasus ini, kita belajar satu hal penting. Teknologi bukan hanya soal kecanggihan, tetapi tentang tanggung jawab. Satu keputusan kecil, satu kompromi kecil, bisa berdampak sangat besar. Terutama ketika yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Sebagai calon profesional di bidang teknologi, kita tidak hanya dituntut untuk jadi pintar, tetapi juga bertanggung jawab, jujur, dan beretika. Karena pada akhirnya, kesalahan dalam sistem bisa diperbaiki, tapi nyawa manusia tidak bisa dikembalikan.